Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan Yesus masih mengasihi kita sehingga memberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama serta mendengar renungan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita akan membaca sekaligus mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, minta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami dapat kembali lagi bersama-sama akan membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, bila Engkau mau berfirman bagi kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu, anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk membagikan firman-Mu, yang Engkau mau merapi, mau memberkati, sehingga apa yang keluar dari mulut anak-Mu Tuhan, itu benar-benar berasal daripada-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, bagi mereka yang mendengar firman Tuhan ini, berikan hikmat, kebijaksanaan agar dapat Tuhan menanggapi firman Tuhan, menanggapi isi hati Tuhan Yesus dengan penuh hikmat dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan ambil pada Roma pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Puji nama Tuhan, kita akan baca ini secara bersama-sama atau secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya ganjil dan saudara-saudara akan membaca ayatnya yang genap. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini, yang sungguh menegur kita, yang sungguh menasihati kita bahwa pada kehidupan kita manusia seringkali melakukan hal-hal di luar batas firman Tuhan. Amin. Bahwa seringkali manusia itu melewati batasan-batasannya Tuhan. Bahwa ada hal-hal yang memang manusia sering anggap itu sepele, padahal itu sangat menyayat hatinya Tuhan. Bahwa dia sangka apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang kecil, tetapi membuat dampak yang sungguh besar dalam kehidupan dirinya sendiri. Yaitu apa? Bahwa kadangkala kita manusia itu sering sekali menghakimi sesama kita, saudara-saudara. Kita yang bukannya seorang penghakim, justru menjadi seorang hakim bagi saudara-saudara kita, yang bahkan saudara-saudara seiman kita, keluarga-keluarga kita.
sahabat dan rukunnya kita. Kita seringkali menganggap bahwa diri kita ini adalah yang terbaik dalam melakukan firman Tuhan. Kita seringkali menganggap diri kita ini adalah yang paling benar dalam berkehidupan sosial, atau berkehidupan di lingkungan kita masing-masing. Maka dari itu, firman Allah menegaskan bagi kita pada malam hari yang indah ini, bahwa hukuman Allah itu atas semua orang. Besar kecilnya apa yang kita perbuat itu pasti ada dampak, ada akibatnya. Ya. Apapun yang kita perbuat dalam dunia ini, kecil besar itu pasti ada DP akibat. Dari setiap torompe perbuatan, dari setiap tingkah hidup kita ini memiliki dampak yang kemudian hari pasti kita akan rasakan bersama. Baik itu kita akan rasakan sendiri, ataupun orang lain yang merasakan akibat dari perbuatan kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa hal menghakimi ini adalah hal yang memang perlu kita perhatikan sebaik mungkin, karena ini bukan tugasnya kita bahwa kita itu harus menghakimi sesama kita. Amin. Di sini firman Allah bilang, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain. Bayangkan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa ketika kita menghakimi orang, bukan hanya saja menghakimi, kita memiliki pikiran yang buruk terhadap orang. Pikiran-pikiran kita yang mengatakan bahwa orang-orang ini sudah pasti seorang yang pendosa. Pikiran kita yang menguasai kita, bahwa setiap kali kita melihat orang yang berbuat salah, kita sudah menghakimi mereka melalui pikiran kita. Kita sudah justru sudah mengambil alih kuasanya Tuhan untuk menghakimi. Di ayat yang kedua dia bilang, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Amen. Haleluya. Firman Allah, firman Tuhan pada malam hari ini sungguh menegur kita bahwa manusia pada akhir zaman ini harus saling mengasihi, harus saling mengasihi secara tulus hati dan murni, saudara-saudara. Jangan ada apa yang mau bilangnya, kepura-puraan dalam kehidupan ini, bahwa kita memiliki kemunafikan dalam kita berkehidupan sosial dengan sesama kita. Kita bersama-sama dengan dia, tetapi pikiran kita buruk akan dia. Di depan dia kita seolah-olah baik, tetapi di belakang dia kita menghakimi mereka. Hukuman Allah sangat-sangat luar biasa kalau sampai-sampai kita menghakimi orang yang berdosa, tetapi kita juga berbuat dosa yang sama. Untuk itu firman Allah untuk kita menegaskan bahwa kita itu menjadi orang yang memang benar-benar melakukan firman Allah dengan takut dan gentar, yaitu dengan kita melakukan kebenaran. Hidup kita yaitu dengan menjadi murid-muridnya Tuhan, menjadi terang dan garamnya Tuhan bagi dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan bukannya menghakimi orang, tetapi mempengaruhi orang untuk melakukan firman Tuhan. Yes. Kita tidak menjadi pendakwa atau kita tidak menjadi penghakim di dunia ini, tetapi menjadi terang. Amen. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Kasih Tuhan itu terpancar melalui diri kita.
kasih Tuhan itu terpancar ke semua orang melalui pribadi kita. Seringkali jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen itu dicerai-beraikan oleh ajaran-ajaran yang mungkin sudah di luar dari firman Tuhan. Seringkali jemaat-jemaat Tuhan itu salah mentafsir kebenaran firman Tuhan, sehingga terjadi perpecahan di antara umat Kristen itu sendiri. Bayangkan, terjadi perpecahan di antara orang-orang pilihan. Itu sungguh-sungguh sangat mengecewakan hati Tuhan ketika kita salah mengungkapkan isi hati Tuhan, ketika kita salah menafsirkan apa yang maksud dari firman Tuhan ini. Yaitu dalam firman Tuhan, Tuhan sudah jelaskan bahwa kita itu jangan mudah menghakimi orang dan selalu harus mengasihi kerabat kita, mengasihi saudara kita maupun mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi siapapun yang menganiaya kita. Bayangkan. Makanya Rasul Paulus menegaskan di suratnya kepada jemaat di Roma bahwa hal menghakimi ini tidak akan luput dari hukuman Allah. Dan di ayat yang ketiga di sini dibilang, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Di ayat yang keempat dibilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Jadi Rasul Paulus bilang di sini bahwa apakah kita mau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya Tuhan? Bahwa kita menganggap hal itu seakan-akan sepele bagi kehidupannya kita. Bahwa seakan-akan anugerah yang Tuhan berikan, pengorbanan yang Tuhan berikan itu sepele dalam kehidupan kita. Hal yang biasa dalam kehidupan kita. Sepi. Makanya apa yang menyebabkan manusia itu susah untuk dirubah, atau apa yang membuat manusia itu susah untuk menerima kenyataan atau menerima apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, itu karena seringkali manusia itu memiliki kekerasan hati, keras hati. Makanya firman Tuhan itu tidak bisa mempan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menerima karena memiliki kekerasan hati yang tidak bisa dia luapkan kepada Tuhan, yang dia tidak bisa memberikan kehidupannya kepada Tuhan, meluangkan semua isi hatinya, meluangkan semua apapun yang menjadi masalah dalam hatinya, itu dia tidak bisa keluarkan itu sepenuhnya karena kekerasan hati yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, yang karena tidak mau menerima Tuhan, tidak mau bertobat. Makanya penting sekali bahwa kita itu menemukan kasih yang sejati dalam kehidupan ini. Kita merasakan memang betul-betul Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir di tengah-tengah persoalan hidup kita, ujian kita, masalah hidup kita. Sehingga kalau kita misalkan merasakan bantuan dari Tuhan, hati kita itu boleh terbuka untuk Tuhan. Amin. Amin. Jangan seakan-akan dalam kehidupan ini kita itu tangguh dan kita itu kuat dalam menghadapi segala hal. Bahwa seringkali manusia merasa kehidupannya itu bisa dia lewati sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dia berpikir, oh,
selama ini dong saya bisa melewati ini semua sendirian. Saya bisa melewati semua ini tanpa bantuan orang lain. Bahwa dia tidak mengetahui kalau sebenarnya tangan Tuhan itu pelan-pelan bekerja dalam kehidupannya, tapi dia belum sadar. Karena keras hati itu, saudara-saudara, tidak mau menerima firman Tuhan. Sehingga apa yang dia dengar dari hamba-hamba Tuhan, apa yang didengar dari firman Tuhan itu tidak akan masuk. Sehingga dosa-dosa terus dia perbuat, menghakimi orang, berdusta, selalu mencela orang dengan segala keburukan-keburukan mereka, padahal dia tidak tahu bahwa dia sendiri mungkin lebih buruk dari mereka. Hal-hal seperti itu yang seringkali menjadi senjatanya iblis untuk merusak kehidupan seseorang. Bahwa iblis merasa menang kalau kita sudah merasa nyaman dengan kehidupan dosa kita. Kita sudah merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak penting dalam kehidupan kita. Yang kita tidak tahu bahwa apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini, di akhir nanti itu semua harus dipertanggungjawabkan. Kita melakukan kebenaran, kita menerima kehidupan. Kita melakukan kejahatan, kita menerima murka Allah. Dan yang kelima dibilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Bayangkan, kalau kita terus mengulur waktu kita untuk bertobat, kita terus mengulur waktu kita untuk menerima Tuhan, berpikir bahwa kehidupan kita ini masih panjang, salah besar, saudara-saudara. Firman Tuhan itu kalau datang ke dalam hati manusia itu memang sudah tepat. Tidak ada yang terlambat. Jadi kalau misalkan kita memutuskan untuk menerima Tuhan, kita memutuskan untuk ingin hidup bertobat, keluar dari masa lalu kita, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi menghakimi, keluarlah. Jangan paksakan hati kita ini untuk terus keras. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, oh haleluya, dahsyat. Firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu, semua itu janji-janji Tuhan itu tergenapi. Amin. Bahkan ujian-ujian Tuhan yang terasa berat itu menjadi ringan ketika kita menerima Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai juru selamat kita dalam kehidupan ini. Sehingga murni yang akan kita terima ialah hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Haleluya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tabiat-tabiat yang jahat, tabiat-tabiat yang egois, yang sering mencelakai diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, tinggalkan itu. Amin. Kita sering menghakimi orang, kita sering berbuat jahat kepada orang melalui pikiran kita yang dengan tidak sengaja menghakimi mereka. Tinggalkan itu. Membicarakan orang lain di belakang mereka, tinggalkan itu. Karena ketika waktunya bertobat sudah ada dalam pikiran kita, lakukan. Jangan menunda-nunda waktu. Karena itu menimbun murka Allah kepada diri kita sendiri. Haleluya. Maka dari itu firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini memiliki konsekuensi yang kita harus bertanggung jawabkan nanti.
Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan Yesus selalu baru setiap hari, mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesempurnaannya kasih Tuhan, dan menjauhi dosa, yang selalu menguatkan iman kita, iman percaya kita akan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Allah kami yang hidup, atas firman-Mu yang begitu dahsyat luar biasa, yang telah menasihati kita, menegur kita dalam kehidupan ini. Kita sesuatu yang kita perbuat memiliki konsekuensi dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Engkau Bapa. Dan Tuhan Yesus, bagi mereka yang mendengar firman Tuhan ini, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, marifat surgawi kepada mereka Tuhan, sehingga hari demi hari Roh Kudus selalu menaruh firman Tuhan kepada kehidupan mereka, sehingga mereka dikuatkan, mereka diteguhkan iman mereka, sehingga hari demi hari mereka semakin kuat mengiring Engkau dalam kehidupan mereka Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.